Shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah online Kids Impact bersama dengan Kak Angel. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Love God, Love People with Passion. Nah, semoga adik-adik semuanya dalam kondisi sehat, penuh dengan sukacita dan udah semangat buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau baca judul firman Tuhan hari ini bersama-sama ya. Ikutin Kak Angel ya. Love God, love people with passion. Bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Love God, love people with passion. Nah, artinya apa sih Kak? Artinya adalah mengasihi Tuhan. Love God itu artinya mengasihi Tuhan. Love people artinya mengasihi sesama, dan with passion artinya dengan sepenuh hati. Jadi love God, love people with passion artinya adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, kakak tuh kemarin habis foto bareng nih sama sahabatnya Kak Angel. Terus Kak Angel mau cetak fotonya, dan Kak Angel akan kasih figura untuk Kak Angel hadiahin buat sahabatnya Kak Angel. Soalnya bentar lagi sahabatnya Kak Angel ulang tahun nih adik-adik. Kalau adik-adik di sini siapa yang punya sahabat atau teman? Wah, adik-adik punya ya sahabat atau teman. Nah, sahabat atau teman kita itu adalah sesama kita. Sesama kita itu adalah orang-orang di sekitar kita. Salah satunya teman kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang tinggal dekat sama kita. Atau teman-teman sekelasnya adik-adik di sekolah, teman-teman lesnya adik-adik itu adalah sesamanya adik-adik. Hari ini Kak Angel mau cerita tentang seorang raja, namanya adalah Raja Daud. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Raja Daud? Angkat tangannya. Wah, adik-adik pernah dengar ceritanya ya? Adik-adik pernah dengar cerita apa tentang Raja Daud? Biasanya tentang Goliat ya, yang sering kita dengar ceritanya. Hari ini Kak Angel mau cerita tentang Raja Daud dan sahabatnya. Ada yang tahu nggak nama sahabatnya Raja Daud siapa? Nama sahabatnya Raja Daud adalah Yonatan. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu sama-sama ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik bisa ikutin Kak Angel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar kami bisa semakin mengenal-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Bisa dicatat ayatnya dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Oke, kita langsung mulai ceritanya. Pada waktu Raja Daud ini masih muda, dia ini tinggal di istana Raja Saul adik-adik. Dia ini bertugas buat bermain kecapi. Siapa adik-adik yang bisa main alat musik juga? Wah, ada yang bisa ya? Nah, Raja Daud ini dia bisa main kecapi. Tapi waktu dia masih muda, dia itu belum jadi raja adik-adik. Daud yang masih muda ini dia sahabatan sama anaknya Raja Saul yang namanya adalah Yonatan. Ketika dewasa, Yonatan ini menikah dan dia punya seorang anak yang namanya Mephiboset. Wah, agak susah ya adik-adik. Kak Angel juga harus inget-inget nih namanya yang benar supaya nggak salah sebut. Kita sama-sama sebut namanya yuk. Mephiboset. 1, 2, 3. Mephiboset. Betul. Nah, waktu Mephiboset ini masih kecil, Yonatan dan Raja Saul meninggal adik-adik ketika berperang. Akhirnya Raja Daud ini menggantikan
Saul sebagai raja. Nah, adik-adik, Mephiboset pernah jatuh dan kakinya ini terluka. Akhirnya Mephiboset ini jadi cacat adik-adik. Dia jadi sulit berjalan. Wah, kasihan sekali ya adik-adik Mephiboset ini. Nah, suatu hari adik-adik, Raja Daud ini tanya sama orang-orang yang bekerja di istana dia. Kalian tahu nggak, apakah masih ada orang yang tinggal dari keluarga Raja Saul? Aku mau nunjukin ke mereka kasihku kepadanya karena Yonatan. Jadi dia kayak bilang, aku mau cari ini masih ada nggak ya keluarganya Raja Saul? Kalau masih ada, aku mau berbaik hati sama mereka. Karena aku sayang banget sama Yonatan sahabatku. Nah akhirnya adik-adik pekerja tersebut mengumpulkan informasi dan dia dapat kabar nih. Kalau Raja Saul masih punya seorang hamba atau seorang yang pernah kerja sama dia namanya Ziba. Lalu Raja Daud ini ketemu sama Ziba di istananya Raja Daud. Sampai di istana, si Ziba ini bilang sama Daud, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, namanya adalah Mephiboset. Dia cacat kakinya. Lalu Raja Daud ini segera menyuruh Ziba buat bawa Mephiboset ke dalam istana Raja Daud. Nah, lalu Raja Daud ini senang banget waktu ketemu dengan anak dari sahabatnya. Awalnya dia nggak tahu itu Mephiboset. Terus akhirnya dia tahu bahwa Yonatan punya anak laki-laki namanya Mephiboset. Lalu Daud bilang nih adik-adik sama Mephiboset setelah ketemu, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu karena aku sayang banget sama Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu semua ladang Saul, ladang nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wah, kalau makanan raja biasanya enak atau enggak enak sih adik-adik? Enak banget ya. Nah, Raja Daud ini bilang sama Mephiboset, kamu bisa makan makanan yang sama dengan aku. Wah, seru banget adik-adik, asik banget. Pasti makanannya enak-enak. Lalu Raja Daud ini ngasih sebidang tanah buat Mephiboset. Dan dia nyuruh Ziba, hambanya Saul ini dan semua keluarganya buat menanami tanah tersebut. Lalu hasil dari tanahnya dikasih ke Mephiboset. Dan Mephiboset ini tinggal di Yerusalem. Terus dia makan makanan yang sama dengan Raja Daud. Walaupun kedua kakinya ini timpang adik-adik. Sedih juga ya adik-adik, kasihan sekali Mephiboset ini. Tapi Daud berusaha menunjukkan kasihnya dengan berbuat baik kepada Mephiboset ini. Nah, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari ceritanya Raja Daud? Yang pertama, kita mau lihat di dalam Alkitab, apa sih arti sahabat? Sahabat itu adalah seseorang yang mengenal kita dengan baik, memahami kelebihan dan kekurangan kita, dan tetap mendukung kita apa adanya. Nah adik-adik, menurut Alkitab, sahabat sejati itu adalah orang yang setia dan saling menaruh kasih setiap waktu. Seperti yang ditulis di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita baca bareng-bareng sekali lagi ya adik-adik. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yes, itu adalah definisi seorang sahabat di Amsal 17 ayat 17. Apa aja ciri-ciri seorang sahabat? Seorang sahabat ini ciri-cirinya yang pertama, dia jujur. Yang kedua, dia nggak nyari keuntungan buat diri dia sendiri. Dia nggak nyari benefit buat diri dia sendiri. Yang ketiga, dia mau menolong, mau nolongin kita, mau nolongin orang lain. Yang keempat, dia punya kesamaan sama kita. Pasti kita ada kecocokan sama dia. Atau bahasa gaulnya sekarang satu frekuensi, satu vibe gitu. Nah, kalau kita punya kesamaan, biasanya kita jadi lebih cocok. Misal punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, sama-sama suka dengerin musik tertentu, suka nonton film tertentu, suka main games tertentu. Nah, jadi ada kesamaan antara kita sama sahabat kita. Terus yang kelima, ikut senang dalam keberhasilan kita. Kalau kita doing a good job, pasti sahabat kita itu senang adik-adik. Dia nggak akan iri sama kita.
Nah, salah satu persahabatan yang indah di dalam Alkitab itu digambarin sama Daud dan Yonatan. Bahkan waktu Yonatan ini udah meninggal, Daud masih memberikan pertolongan kepada Mefiboset, anaknya Yonatan. Ini adalah bukti betapa Daud itu sangat mengasihi Yonatan sebagai sahabatnya. Bahkan Daud ini menempatkan Mefiboset sebagai anggota keluarga kerajaan. Mefiboset diajak sama Daud buat tinggal di dalam istana. Terus Daud ini juga mengembalikan statusnya Mefiboset sebagai pangeran. Karena dulu dia adalah cucunya Raja Saul, adik-adik. Jadi dia masih keluarga dari Raja Saul. Makanya Daud ini berbaik hati. Oh, aku mau mengembalikan status kamu sebagai pangeran dalam kerajaan. Nah, kita pasti juga punya nih sahabat atau teman, ya kan? Ya kan? Nah, kayak yang tadi kakak bilang di awal, teman atau sahabat itu adalah sesama kita adik-adik. Jadi udah pasti kita harus mengasihi mereka karena mereka itu adalah salah satu perintah Tuhan buat kita mengasihi mereka. Di mana kak perintahnya dicantumin? Ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah perkataan dari Yesus sendiri adik-adik. Kita bisa mengetahui kalau kita mengasihi sesama berarti kita ini sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud dengan love God, love people with passion, atau mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Jadi pertama, kita mengasihi Tuhan kita, lalu yang kedua, kita mengasihi sesama kita. Yang kedua, poin penerapan yang kedua, karena kita udah ngerti nih bahwa mengasihi sesama berarti mengasihi Tuhan juga. Maka adik-adik perlu jadi sahabat yang baik buat orang lain. Jadi kita bukan cuma berharap orang lain jadi sahabat yang baik buat kita, tapi kita juga mau jadi sahabat yang baik untuk orang lain. Coba adik-adik ingat-ingat sekarang. Kira-kira saat ini adik-adik punya berapa sahabat atau berapa teman? Nah, pasti jumlahnya beda-beda. Tergantung masing-masing orang. Misalnya Kak Angel punya 2 sahabat, terus adik-adik punya 3 sahabat, ada lagi yang punya 5 sahabat mungkin. Tergantung beda-beda. Coba sekarang adik-adik sebutin, kalau adik-adik punya sahabat, siapa aja sih nama sahabatnya? Coba diinget-inget, ada siapa aja adik-adik sahabatnya? Ingat nggak? Pasti adik-adik inget kan? Nah, kalau sahabatnya adik-adik itu biasanya nih, yang sering adik-adik ajak ngobrol kalau ada masalah, atau waktu adik-adik lagi happy banget. Biasanya adik-adik akan cerita ke sahabatnya adik-adik. Atau dia juga orang yang mau berbagi suka ataupun duka bersama dengan adik-adik. Nah, coba sekarang kita pikirin lagi. Apakah kita udah jadi sahabat yang baik buat orang lain? Apa yang udah kita lakukan buat sahabat kita? Kalau temennya adik-adik lagi happy, adik-adik ikutan happy nggak? Kalau temennya adik-adik lagi sedih, apakah adik-adik hibur? Apakah adik-adik udah mensupport dan memberi dukungan bagi sahabat-sahabatnya adik-adik yang butuh dukungan, yang butuh support? Nah, yang paling penting udah nggak adik-adik mendoakan sahabat-sahabat adik-adik? Kalau belum, yuk ambil waktu buat mendoakan mereka. Adik-adik juga bisa nih share link ibadah Kids Impact hari ini ke sahabat-sahabatnya adik-adik supaya mereka bisa mendengarkan ibadah online Kids Impact. Bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya bisa duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Angel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami punya sahabat-sahabat yang mengasihi kami. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengasihi-Mu, mengasihi sesama dengan sepenuh hati.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat Mas bersama-sama ya. Semuanya boleh ikutin Kak Angel. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Lagi ya, sekali lagi yang paling semangat. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, singkatkan adik-adik ayat hafalannya dan gampang banget untuk dihafalin. Adik-adik bisa hafalin lagi ayat Mas hari ini nanti sama papa mama di rumah ya. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Love God, love people with passion. Yeay!